Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Ariska, NIM 2320051, perwakilan dari kelompok 1, akan mewawancarai Bapak Idham Khalid sebagai Rois Ranting NU Broto Barat. Sebelumnya saya akan menanyakan pertanyaan, yaitu mengenai kedudukan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran, Quran Surat Ali Imran ayat 18 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Menurut beliau, bagaimana pandangannya mengenai ayat-ayat tersebut? Silahkan. Terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ali Imran ayat 18 ini. Kita buka mushaf Al-Qur'annya. Tekstualnya berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizzul hakim. Syahidah ini kalau selain Allah, maka syahidah ini dimaknai menyaksikan sebuah persaksian. Tapi ketika syahidah ini dikaitkan dengan Allah, maka memaknainya bukan persaksian tapi pernyataan bahwa Allah menyatakan. Kalau syahidah itu kita, maka kita menyaksikan sebuah persaksian. Tapi ketika Allah, maka Allah memberikan pernyataan dari Allah. Ayat ini menerangkan bahwa Allah menyatakan, syahidallahu, bahwa Allah menyatakan annahu la ilaha illahu, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Dia Allah. Ini kedudukan ilmu pengetahuan yang pertama, yaitu sebuah ketauhidan, meyakini sebuah akidah, sebuah tauhid, sebuah teologi, sebuah ilmu kalam, bahwa pertama kali orang yang harus dipelajari ketika mukallaf, seseorang yang telah mukallaf, yang wajib pertama dipelajari adalah ketauhidan, ilmu akidah, mengenal Allah dan sifat wajib Allah. Nah, dalam ayat ini Allah menyatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka dasar dari ilmu pengetahuan adalah akidah atau keyakinan. Sepandai apapun seseorang dalam hal sains teknologi, ketika tidak didasari dengan keyakinan pada Sang Pencipta, pada Tuhan, maka ilmu pengetahuan itu tidak akan bermanfaat bagi manusia, justru akan memberikan kemadaratan kepada manusia dan alam semesta. Maka setiap orang mukallaf itu orang yang dibebani kewajiban agama, yaitu orang yang akil dan balik. Mukallaf itu artinya akil dan balik. Ketika seseorang itu berakal, mempunyai akal sehat, tidak stres, tidak gila, dia waras, kemudian telah balik, telah mencapai batasan usia yang telah ditentukan agama. Untuk anak perempuan itu 9 tahun, untuk anak laki-laki 13 tahun. Tahu itu pembahasannya di fikih lebih lebar lagi, tidak akan kita bahas di sini. Itu setiap orang yang akil balik, dia telah mukallaf, artinya dibebani kewajiban beragama, dibebani kewajiban menjalankan syariat agama Islam ketika dia telah memilih agamanya sebagai agama Islam. Allah memberikan pernyataan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian pernyataan Allah itu diikuti dengan persaksian, oleh persaksian para malaikat. Wal malaikatu,
setelah Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah, malaikat mengikuti dengan persaksiannya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu dasar teologi, dasar keyakinan, dasar tauhid. Setelah malaikat, berarti ini malaikat urutannya, kedudukannya setelah Allah memberikan pernyataan, malaikat memberikan persaksian. Setelah malaikat, siapa yang memberikan persaksian? Wa ulul ilmi, orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Jadi kedudukan orang berilmu itu luar biasa. Setelah malaikat itu orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang imam bil qist, orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan secara adil dia menyampaikan ilmu pengetahuan itu. Ini kedudukan ilmu dalam Al-Quran ini luar biasa. Dalam ayat ini, meskipun ayat ini menceritakan tentang ketauhidan, tentang teologi, tentang keyakinan, kedudukan orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang oleh Allah diberikan ilmu ini setelah malaikat, artinya menduduki posisi penting. Secara otomatis ilmu ini mendapatkan porsi yang nomor satu. Tanpa ilmu orang itu tidak akan mengenal Allah. Tanpa ketauhidan orang tidak akan memberikan manfaat pada dirinya juga pada orang lain. Nah, orang-orang yang berilmu ini atau ilmu pengetahuan tentang ketuhanan. Ini yang pertama, ilmu pengetahuan itu tentang ketuhanan, tentang ketauhidan sebagai dasar dari sebuah proses pembelajaran. Ini harus mengenal siapa Tuhannya. Tanpa ilmu ini, kalau dalam ilmu tauhid, orang meyakini adanya Allah pun tidak boleh taklid buta, tidak boleh hanya ikut-ikut. Mbak Lili saman percaya Gusti Allah wujud umpama, ya percaya. Dasarnya apa buktinya apa? Maka dijawab, ya pokoknya Allah itu ada. Kata guru-guru saya, kata orang tua saya, Allah itu ada. Maka dalam pelajaran ilmu akidah itu keimanan kita tertolak. Dalam ilmu tauhid, dalam ilmu akidah, kita harus benar-benar yakin atas dasar penemuan kita. Setelah kita berpikir, setelah kita menelaah, kita mempelajari, kita benar-benar merasakan, menemukan bahwa Allah itu ada. Maka kita berkata Allah itu ada. Saya merasakan buktinya ini. Bukan atas dasar taklid keterangan yang disampaikan oleh guru. Benar-benar kita merasakan, kita menemukan adanya Allah. Itulah ketauhidan yang sampai di akhirat dan tidak tertolak. Tapi ketika kita taklid tidak bisa merasakan hadirnya Allah dalam hidup kita, hadirnya Allah dalam diri kita, maka kita masih taklid. Maka dasar ilmu ini penting. Kemudian ditegaskan ulul ilmi ini harus qaimah bil qist. Kadang orang sudah diberikan pengetahuan, diberikan bukti oleh Allah tentang keberadaan Allah, tapi karena dia egonya tinggi, gengsinya tinggi, dia menolak terhadap keyakinannya sendiri. Seperti contoh orang-orang kafir Quraisy yang telah merasakan bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Tuhan, tapi karena mereka gengsi, mereka menolak untuk iman kepada Al-Quran, untuk iman kepada Nabi. Atau yang terakhir, orang-orang Barat yang menguasai perbintangan melihat bahwa setiap setahun sekali langit ini sepi, tidak ada pergerakan meteor, tidak ada angin panas yang melintas di atas langit sana, benar-benar hening, seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa tiap tahun sekali ada malam Lailatul Qadar, di mana pada malam itu tidak ada angin badai, tidak ada
meteor, tidak ada bintang bergerak, dan itu malam Lailatul Qadar. Tapi ditutup informasi itu karena mereka tidak qaimam bil qis, tidak adil dalam menjalankan ilmu pengetahuannya. Dan diterangkan la ilaha illa huwal azizul hakim, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah yang maha mulia dan maha bijaksana. Ini kedudukan ayat ini menerangkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan menurut pandangan Al-Quran, yaitu ilmu akidah. Belajar apapun harus didasari dengan keyakinan atas atau terhadap ketuhanan Allah, terhadap Allah Sang Pencipta, bahwa kita adalah sebagai hamba Allah yang menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba yang kelak akan dipertanggungjawabkan atas semua amal yang kita perbuat. Kemudian tadi dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, ya ayyuhalladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fansyuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Pada ayat ini dispesialisasikan kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini turun setelah Rasulullah di Madinah. Jadi menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu karena orang-orang yang beriman telah banyak. Diingatkan idza qila lakum tafassahu fil majalisi, ini konsep untuk para muta'allimin, konsep untuk para orang-orang yang menuntut ilmu, yang belajar. Ketika kamu diminta, dengan bahasa terjemah bebasnya seperti itu, tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ketika kita diminta, dan bahasa gampangnya memberikan tempat kepada peserta didik yang lain, maka ibarat duduk, kita geser, memberikan tempat duduk kepada teman lain yang datang terlambat. Maka Allah akan melapangkan kita. Ketika kita disuruh melapangkan orang lain, kita melapangkan orang lain, maka Allah akan melapangkan urusan-urusan kita. Atau dengan bahasa lain, dengan terjemah lain, ketika kita diminta untuk menjabarkan, dosen telah menerangkan, kemudian kita disuruh maju untuk menerangkan apa yang telah kita pahami dari keterangan dosen, maka kita tidak boleh menolak atau berkata tidak bisa. Meskipun kita tidak bisa 100%, sebisa-bisanya kita harus ngaji menerangkan, memberikan penjabaran atas materi yang kita pelajari. Jangan khawatir, Allah yang akan menerangkan dalam diri kita. Dengan seperti itu berlatih, maka mahasiswa atau murid, peserta didik itu akan mendapatkan pemahaman yang lebih. Demikian pula wa idza qila susu fangsusu, ketika kita dikasih amanah, kasih tugas, dipilih menjadi ketua kelompok, dipilih menjadi ketua organisasi kesiswaan, organisasi kemahasiswaan, maka janganlah menolak. Disitulah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar, bukan karena kita menghendaki jabatan itu, tapi ketika kita diminta, maka kita harus terima, melaksanakan sebagai sarana kita untuk belajar. Karena ketika mahasiswa, ketika santri, ketika siswa peserta didik dalam proses belajar, apapun itu proses belajar, maka fangsusu, bergegaslah, lakukanlah permintaan itu. Berdiri, ketika diminta berdiri, berdirilah. Artinya ketika kita diminta untuk menjadi ketua atau yang lain-lainnya, jangan pernah menolak, tapi kita terima dengan penuh
bertanggung jawab, dengan penuh rasa kita akan belajar. Kemudian yarfa'illah, niscaya Allah akan mengangkat derajat kita. Kemudian siapa lagi yang akan diangkat derajat oleh Allah? Ini tadi proses dalam lingkup ruang kelas belajar. Idza qila lakum tafassahu tekan wa idza qila susu, itu proses dalam kelompok belajar antar siswa, antar pelajar, antar pencari ilmu dengan guru, dosen, ustadz, kiai dan lain-lainnya. Kemudian Allah menjanjikan akan mengangkat derajat siapa alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini perlu dicatat, Allah akan mengangkat derajat alladzina amanu minkum, orang-orang. Dan kata min artinya sebagian dari keseluruhan, baik itu sebagian kecil, sebagian besar, atau sama rata. Ketika tidak keseluruhan itu menggunakan min, ba'at minkul. Tapi ketika sebagian keseluruhan itu menggunakan an. Kalau an itu artinya kul minkul. Ketika anak siswa itu 100, semua dari siswa semester 3, baik, tanpa kecuali itu menggunakan an. Tapi kalau semua dari siswa semester 3 jumlah 100 diambil 1 sampai 99 itu menggunakan min. Tapi kalau 100-nya diambil semua menggunakan an. Ngono Mbak kameramen, dalam ilmiah kan seperti itu. Dalam nahwu seperti itu. Nah, orang-orang yang beriman di antara kamu. Jadi ada orang-orang yang beriman, berarti yang tidak diangkat derajatnya. Ada orang-orang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah, ada yang tidak diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian waladina utul ilma, dan orang-orang yang mendapatkan ilmu, darajat beberapa derajat, artinya derajatnya dinaikkan. Nah, amanu dengan utul ilman, ini sebuah satu kesatuan yang harusnya sinergi. Ketika kita hanya amanu, maka derajat kita ditinggikan oleh Allah hanya di akhirat. Di dunia tidak kelihatan, derajat keduniaan tidak kelihatan. Ketika hanya utul ilma, berilmu tanpa didasari amanu yang nyambung tadi ayat di surat Al-Maidah, itu harus didasari keimanan, didasari akidah, keyakinan. Maka ketika tidak amanu, hanya utul ilma, mempunyai ilmu pengetahuan, dia hanya dimuliakan di dunia, di akhiratnya tidak mulia. Seperti contohlah orang Jepang, mereka hebat-hebat, mereka dimuliakan Allah dengan berbagai macam kemuliaan, dengan berbagai macam kekayaan, karena ilmunya memberikan manfaat kepada semua orang, bahkan kepada kita orang-orang Muslim. Tapi kekurangan mereka tidak aman, sehingga mereka hanya mulia di dunia. Maka ketika kita ingin mulia di dunia dan akhirat, kita harus utul ilma, harus berilmu, didasari dengan amal, didasari dengan keimanan. Nah, wallahu bima ta'malun, demikianlah Allah itu atas segala sesuatunya, Allah Maha mengetahui, Maha pemberi kabar. Jadi dari dua ayat tersebut, antara akidah dan ilmu, antara keimanan dan ilmu, menduduki posisi terpenting dalam kehidupan kita untuk menuju kebahagiaan, menuju kesuksesan di dunia dan akhirat. Dua hal tersebut satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan secara idealismenya. Any question? Tidak ada, cukup karena sudah kemaghriban. Tak jadi takut jenengan ketika saya pulau nerang kayak gitu, ada hal-hal yang belum paham, takut di debat, tiba asik kok. Orang. Nah, cukup ya, dicukupkan. Closing. Baik, demikian penjelasan mengenai kedudukan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran, Quran Surat Ali Imran ayat 18 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.